Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halia Skrimadi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan sedotan plastik di coffee shop, studi kasus kopi keluar di Bandung. Selanjutnya, di sini terdapat latar belakang masalah yang terjadi di lapangan, yaitu muamalah merupakan seperangkat aturan Allah yang wajib ditaati dalam mengatur hubungan sesama manusia dengan manusia lainnya, yang berkaitan dengan cara mendapatkan dan mengembangkan harta. Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Hukum muamalah mempunyai prinsip umum, yaitu muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan atau menolak segala sesuatu yang merusak. Namun praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan sebuah kemaslahatan dalam berbisnis. Seperti halnya kasus jual beli minuman menggunakan sedotan plastik di kopi keluar di Bandung, di mana penjual mengabaikan dampak dari penggunaan sedotan plastik tersebut, yang mana akan merusak kesehatan begitu. Sedotan plastik itu sendiri mengandung bahan kimia bisphenol A dan polipropilin, yang mana bahan kimia tersebut membahayakan kesehatan manusia seperti memperbesar risiko diabetes, mengganggu sistem reproduksi, bahkan pada beberapa kasus dapat menyebabkan kanker. Jika sedotan plastik digunakan secara terus-menerus, maka dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan bagi penikmat minuman di coffee shop tersebut. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan rumusan masalah yaitu bagaimanakah praktik jual beli minuman yang menggunakan sedotan plastik di coffee shop kopi keluar di Bandung. Dan yang kedua, bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan sedotan plastik di coffee shop kopi keluar di Bandung. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui praktik jual beli minuman yang menggunakan sedotan plastik di coffee shop kopi keluar di Bandung. Dan yang kedua, untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan sedotan plastik di coffee shop kopi keluar di Bandung. Selanjutnya terdapat metode penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu juridis sosiologis. Dan yang kedua, jenis data penelitian yaitu penelitian kualitatif. Yang ketiga, sumber data penelitian yang mana sumbernya berasal dari sumber primer dan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Dan yang kelima, teknis analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu penggunaan sedotan plastik pada jual beli minuman di coffee shop kopi keluargi di Jalan Bengawan, Kota Bandung masih berlaku hingga kini. Sudah menjadi sebuah hal yang lumrah bagi coffee shop dari sejak awal menggunakan sedotan plastik dalam menyajikan minuman yang dijualnya. Selain itu, harganya pun yang ekonomis dan juga mudah didapatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pemilik coffee shop kopi keluargi Bandung, bahwa mereka tidak mengetahui dampak dari penggunaan sedotan plastik pada minuman yang mereka jual. Meskipun mereka sempat mendengar apabila sedotan plastik kurang baik dan kurang aman untuk kesehatan jika digunakan. Karena tidak ada larangan yang resmi, maka mereka masih menggunakannya sampai saat ini dan tidak adanya komplain dari para konsumen. Praktik jual beli minuman yang menggunakan sedotan plastik pada kopi keluargi Bandung belum memenuhi prinsip umum yaitu pada muamalah yaitu jual beli minuman dengan menggunakan sedotan plastik yang mana akan membawa kemudaratan bagi manusia yang akan merusak kesehatan tubuh. Penggunaan sedotan plastik untuk minuman pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mendatangkan bahaya bagi para penggunanya. Namun material plastik yang seringkali kita pakai tidak semuanya aman untuk digunakan. Terdapat beberapa jenis plastik yang berbahaya, salah satunya seperti sedotan plastik yang sering kita gunakan untuk minuman. Jual beli minuman dengan menggunakan sedotan plastik di coffee shop tersebut, yang mana dalam hukum Islam jual beli tersebut dilarang. Karena pada sedotan plastik tersebut terdapat zat kimia yang berbahaya. Jual beli tersebut belum memenuhi tujuan pokok dalam syariat yaitu perlindungan terhadap jiwa atau hifz al-nafs dalam tingkatan haziat. Dan yang terakhir dapat kesimpulan, penggunaan sedotan plastik pada jual beli minuman di coffee shop kopi keluar di Bandung masih berlangsung sampai saat ini. Ketidaktahuan para pemilik coffee shop
terhadap dampak dari penggunaan sedotan plastik dan belum adanya larangan resmi dari pemerintah yang menjadi alasan mereka masih menggunakannya. Kesimpulan yang kedua adalah tinjauan melalui aspek hukum Islam yang mana penggunaan sedotan plastik di dalamnya terdapat zat kimia yang dapat membahayakan untuk kesehatan. Jelas hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena bahaya dari penggunaan sedotan plastik lebih besar daripada manfaatnya. Berdasarkan pada hukum Islam yang mempunyai tujuan untuk mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah ataupun menolak yang merusak atau mudarat bagi kehidupan dan juga bagi hidup. Hukum muamalah berprinsip pada kemaslahatan umat atau kemaslahatan bersama. Jika kemaslahatan serta kesehatan bagi umat maupun banyak orang diabaikan, maka ia tidak lagi mencerminkan hukum Allah karena Islam begitu amat peduli kepada konsumen sebagai orang yang menggunakan produk seperti sedotan plastik yang pada minuman yang jumlahnya tidaklah sedikit. Jika produk sedotan plastik dapat merusak tubuh manusia serta berdampak buruk untuk kesehatan sehingga mengancam nyawa umatnya, jelas hukum Islam sangatlah melarang penggunaan produk tersebut. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terhadap hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan kalimat. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.